Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Wahana permainan air di Pati yang mangkrak terbakar diduga karena sisa pembakaran dari sampah. Pembongkaran lapak liar di hutan jati Kota Semarang diwarnai cekcok antara warga dan petugas. Dua pasangan bakal calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi Joko Santoso dan Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin, menjalani tes kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sebuah wahana air berupa waterboom di Pati habis terbakar Sabtu siang. Kebakaran diduga karena adanya pembakaran di sekitar lokasi. Kebakaran waterboom di Desa Wangonrejo, Kaliampo. Depan pom Kaliampo langsung masuk. Asap pekat membumbung tinggi itu berasal dari salah satu wahana air atau waterboom yang ada di Desa Wangunrejo, Pati. Api terlihat pada Sabtu siang kemarin. Diduga api berawal dari sisa pembakaran sampah di area lokasi. Diduga kejadian dikarenakan adanya pembakaran sampah pada lokasi waterboom yang saat ini tidak terpakai. Begitu. Menurut informasi, saat itu ada anak-anak kecil yang kemungkinan membakar sampah, akhirnya menjalar karena di sekitar tempat tersebut banyak rerumputan yang kering dan waterboom di situ sudah lama tidak dioperasionalkan. Besarnya api membuat warga mendatangi lokasi kejadian. Kepala desa setempat mengatakan waterboom yang terbakar adalah proyek yang sudah lama mangkrak. Sebetulnya lahan itu, lokasi ini itu masih milik pengembang. Masih milik pengembang, belum milik perorangan warga desa sini atau Bomansi. Ini apa, Pak? Ini rencana pengembang dulu, informasinya itu untuk waterboom. Ini masih, tapi ya seperti inilah, ini keadaan seperti ini. Tapi belum dipakai nggih, mangkrak nggih ini ya? Mangkrak, masih. Udah lama, Pak, seperti ini? Sudah lama, sudah lama. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Tempat hiburan ini dibangun sejak 2 tahun lalu, tetapi hingga kini tidak pernah beroperasi, bahkan pembangunannya terhenti. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang mahasiswa asal Kuningan tewas terlindas truk di Jalan Raya Sragen, Gabukan. Diduga korban hilang kendali saat hendak menyalip kendaraan lain. Terletak di tengah jalan, beginilah kondisi jasad seorang mahasiswa yang terlindas truk. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Sragen Gabukan, Desa Grabukan, Sragen 29 Agustus lalu. Saat itu korban Eldis Filza hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Namun korban malah menyenggol motor lain sehingga oleng dan terjatuh ke jalan yang berlawanan. Naas di waktu bersamaan ada truk yang melintas di jalan tersebut sehingga kecelakaan tak bisa terhindarkan. Korban tewas terlindas sementara rekannya yang membonceng mengalami luka ringan. Petugas menduga korban kurang konsentrasi saat berkendara. Yang pengendara terlindas meninggal di tempat dan untuk pembonceng luka-luka dan sementara untuk pembonceng dirawat di RSUD Sragen. Untuk penyebabnya sendiri karena pengendara SPM Beat itu kurang konsentrasi dan kurang ke kanan, akhirnya menyenggol yang Scoopy tadi yang di depannya, oleng dan jatuh ke kanan. Korban tewas yang merupakan warga Kuningan bersama rekannya yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Supir truk yang menabrak korban juga diperiksa terkait kronologis kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Berhati-hatilah saat menyeberang jalan, saat mengemudikan sepeda motor, dan pastikan tidak ada kendaraan lain yang sedang melaju. Sebab di Temanggung, 2 pelajar yang sedang berboncengan sepeda motor tertabrak truk saat akan menyeberang jalan. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya kritis.
Dua siswi yang sedang berbonceng di Jalan Menikung, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, tertabrak oleh truk. Kencangnya benturan menyebabkan kedua pelajar terpental sejauh 10 meter. Korban berinisial NK meninggal akibat luka serius di bagian kepala, sedang korban lain berinisial SH dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Ada anak pulang sekolah, mau nyebrang, terus ada truk dari arah Magelang, itu nyalip dari sebelah kiri, terus menabrak anak itu sampai anak itu terpental 10 meter dan rodanya keseret sampai 100 meter. Untuk kondisi korban seperti apa, Bu? Anak yang satu itu meninggal dan yang satu terluka parah, sekarang dirujuk ke rumah sakit umum. Kecelakaan bermula saat kedua pelajar hendak menyeberang jalan. Di waktu bersamaan tiba-tiba muncul truk dengan laju kencang yang akan mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri. Karena jalan menikung, sopir diduga tidak melihat korban. Jarak yang terlalu dekat membuat sopir tidak sempat rem. Posisi ini kok posisi dene nggih, banter nyebrang langsung sing dhuwur, wes. Jenengan saat posisi jenengan nonton perusahaan iki, cek nggih tetep pengen, Mas. Berarti kaget gitu. Ya, nggih tetep cek ngerem nggih tetep boten nyanda. Direm nggih tetep pas kayaknya. Polisi datang ke lokasi kecelakaan untuk olah TKP. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan oleh Polantas Temanggung. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Perlawanan mewarnai pembongkaran puluhan lapak liar di hutan Jati, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Adu mulut antar warga yang mengaku sebagai pemilik dan penjaga lapak dengan petugas tak terhindarkan. Di tengah pembongkaran lapak liar di kawasan hutan Jati, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, seorang pria tiba-tiba datang dan menghalangi pembongkaran. Ia meminta petugas yang mengoperasikan kendaraan berat untuk menghentikan kegiatannya. Petugas lain datang untuk menahan, tetapi pria ini terus mendesak agar pembongkaran dihentikan. Tak sendiri, sejumlah pria lain yang mengaku sebagai pengelola dan penjaga lapak juga datang memberi perlawanan. Mereka berupaya agar pembongkaran dihentikan. Meski perdebatan terjadi, pembongkaran lapak liar ini tetap berjalan. PLT Kepala Satpol PP Kota Semarang mengatakan pembongkaran dilakukan karena 90 lapak ini dibangun tanpa izin dan berada di kawasan hutan Jati produktif. Pihaknya mengatakan telah memperingati untuk tidak melanjutkan pembangunan pada Juli lalu, tetapi masih terus berjalan. Terkait adanya sejumlah pihak yang telah membayar uang sewa lapak, Satpol PP enggan berkomentar. Dari koperasi menyanggupi kalau tidak akan melanjutkan lagi, tapi pada fakta di lapangan tetap melaksanakan pembangunan. Kalau kita lihat banyak tumpukan ini dengan maksud untuk plester, kan berarti sudah ada, mohon maaf teman-teman, belum dari koperasi belum ada itikat baik lah. Dan ini sebenarnya hutan produksi sih. Kita tidak tahu nanti PKL ada di sini dibangun kemudian Jatinya mati, karena ini kan aset negara juga ya. Artinya memang tidak boleh didirikan bangunan di... Ya, yang sedang membangun kita larang untuk tidak dilanjutkan. Gitu loh. Ya, tadi kita mendengar ada klaim sudah ada pembayaran tersebut, bagaimana Pak? Saya tidak tahu, larinya ke mana saya tidak tahu. Yang pasti ini dimodali dari koperasi dulu, koperasi Enggal Jaya, Waskita kalau tidak salah. Kabar Angin menyebut sejumlah warga telah membayar harga sewa dan beli lapak mulai dari 40 hingga 60 juta rupiah. Namun hal itu belum didalami kebenarannya. Pembongkaran hingga penyegelan puluhan lapak PKL di kawasan hutan Jati Mijen ini berdasarkan surat rekomendasi Dinas Tata Ruang Kota Semarang dan dieksekusi pada 29 Agustus lalu. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang.